Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'a lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa sahibu syarah Imam Ad-Dasuki rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Sampai halaman berapa? Sifat-sifat kemanusiaan ya. Masih bahas itu. Wa minal fawaidiha aidan at-tasalli anid dunya. Dan di antara faedah keuntungannya terdapatnya sifat-sifat kemanusiaan pada diri para rasul alaihimussalatu wassalam adalah at-tasalli anid dunya, bersabar dari keadaan dunia. Ai at-tasabburu maksudnya bersabar itu at-tasabburu wa wujudur rahati wal ladzati li faqdiha. Maksudnya adalah wujud atau muncul
pada diri mereka kelapangan dan kelezatan ketika kehilangan dunia. Ini bukan kelas kamu, kelas kakap ini. Kelas kamu kan cere kelasnya, oke ya? Kalau kehilangan dunia gembira. Kenapa gembira? Lagi dikasih beban, bebannya hilang, senang nggak? Nah, itu begitu, ngurangin hisab. Kalau kita kan nggak, rugi ya Allah, kok hilang ya Allah, nggak mikirin hisab, nggak mikirin ini kenapa bisa hilang ya. Jadi udah beda makom. At-tasalli anid dunya as-sabru wa wujudur rahati wal ladzati li faqdiha. Wa tanbih li hissati qadriha indallah. Selain bergembira dan merasakan kelezatan ketika kehilangan dunia, selain itu hikmahnya sifat-sifat kemanusiaan pula diantaranya mengingatkan kepada kita betapa rendahnya derajat dunia di sisi Allah. Jadi adanya sifat kemanusiaan pada Nabi itu memunculkan pemahaman bahwa oh ternyata dunia itu nggak ada nilainya, nggak ada kemuliaannya. Ternyata mereka itu kalau kehilangan dunia jadi malah seneng, timbul kelazatan. Ini terjadi pada banyak wali-walinya Allah. Suatu hari ada seorang imam masjid. Sampai di masjid nggak tahu ada kejadian apa. Ketika dia keluar dari masjid, dia diseret untuk keluar dari masjid. Sampai kepalanya itu terkena lantai. Jatuh di lantai, ditarik lantai masjid ke lantai bawah itu undak-undakan. Jadi jeduk kepalanya itu. Sambil jeduk itu ketawa dia, ya Allah asik banget ya Allah. Muncul kenikmatan dikala terjadi kesusahan. Bilal di tengah-tengah padang pasir dikasih mulutnya apa? Ahad. Ahadnya itu bukan sambil ketawa, ahad tuh. Sambil senyum, ahadnya itu bukan sedih, itu bukan. Kalau kita kan sabar, betul sabar. Ya Allah, aduh ya Allah, betul-betul sabarnya kelihatan. Betul-betul menahan musibah yang kalau mereka enggak, musibah yang terjadi ketika ditimpakan kepada mereka jadi kenikmatan. Karena mereka itu melihatnya bukan sama perkaranya. Mereka lihatnya sama yang ngasih gitu loh. Kamu dicubit sama orang tua kamu. Cubitan marah sama cubitan nggak marah beda nggak? Lah mereka melihat cubitannya nggak cubitan marah, ya mereka nggak pernah sedih walaupun dicubit gitu loh. Jadi walaupun ditimpa batu, ditimpa, yang dia melihatnya Allah yang menciptakan. Enak ya Allah, asik banget. Ini makom-makom yang betapa dekatnya mereka dengan tuannya.
Ketika ditimpakan sesuatu nggak pernah muncul kesedihan, nggak pernah protes, kenapa ini ya Allah yang terjadi, nggak pernah. Yang ada alhamdulillah, senang dikasih yang pahit ya senang, dikasih yang manis apalagi. Tapi bagi mereka itu sudah nggak ada, sudah terjadi lagi, malah sudah terjadi ketimpangan kedudukan. Kalau wali nggak merasa senang ketika dapat banyak, nggak merasa sedih ketika kehilangan. Itu wali-wali begitu. Ketika dapat banyak nggak bergembira, ketika kurang nggak sedih. Itu pangkatnya wali begitu. Nah, kalau Nabi, oh ya sudah nggak diukur, kalau hilang seneng malah. Kan repot ini. Bukan kalau kurang nggak sedih, bukan kalau kurang seneng. Dikasih pahit seneng. Itu kan enggak. Kasih pahit kan. Jadi udah terjadi kesenjangan yang jauh itu loh antara pangkat wali sama pangkat nabi. Wali masih makomnya pokoknya kalau dikasih pahit-pahit ya nggak sedih gitu loh. Nabi dikasih pahit-pahit seneng bukan? Senengnya itu maknanya apa? Orang kalau sudah dikasih ujian itu pasti akan naik pangkat. Lah orang diuji senang apa nggak senang? Kalau dia tahu akan naik pangkat senang nggak? Senang. Kalau kita kan nggak mikirin pangkatnya, pahitnya itu ya Allah, nggak usah naik pangkat nggak apa-apa ya Allah, yang penting ini hilang ya. Kalau mereka kan enggak, yang dipikirin naik pangkatnya itu, kemuliaan yang akan diperoleh, siapa yang ngasih ini, itu yang dipikirkan. Makanya enggak ada para nabi mengaduh ketika sakit, enggak ada. Itu larangan keras untuk nabi mengucapkan. Kan dalam riwayat Nabi Zakaria di dalam pohon itu diancam, ngomong adu copot nabinya, ngomong adu copot nabinya. Maknanya mustahil gitu loh. Walaupun di gereja begitu nggak pernah aduh, nggak pernah, nggak ada. Padahal jabatannya mustahil copot. Nggak ada mantan nabi kan, nggak ada, malah ada mantan nabi. Gua gagal jadi nabi. Ada. Gua gagal jadi nabi. Mantan malaikat. Orang kok kadang suka ini berlebihan ketika mensifati para nabi. Lah, yang demikian ini menunjukkan bahwa sifat-sifat kemanusiaan itu nggak menjadi sia-sia, membawa keuntungan yang besar ketika itu terjadi pada para nabi. Terus mengingatkan kepada kita betapa rendahnya derajat dunia di sisi Allah. Bima yaraul aqilu min muqasati haula isadatil kiram khiyaratillahi subhanahu min khalqihi li syadaidiha wa i'radihim anha wa an zuhrufiha alladhi gharra kathiran minal hamaqa i'radal uqala anil jawfi wa najasati wa lihadza qala ad-dunya jifatu qadrah. Dengan kesabaran para nabi yang mulia, manusia yang dipilih oleh Allah, yang dilihat oleh orang yang berakal terhadap beratnya penderitaan tersebut, berpalingnya mereka dari dunia dan kemegahan dunia yang menipu orang-orang bodoh, sebagaimana keberpalingan orang-orang berakal dari bangkai dan najis.
najis. Andai dunia ini mulia, andai dunia ini punya derajat yang tinggi di sisi Allah, andai dunia itu punya nilai di sisi Allah, pasti orang kafir gak akan dikasih. Orang kafir sedikit pun gak akan dikasih. Andai dunia ini punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Contohnya surga. Kenikmatan surga yang begitu luas tidak diberikan sedikit pun kepada orang. Kenapa? Karena kenikmatan dunia itu dimuliakan oleh Allah, dikhususkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Karena saking mulianya pangkat, saking mulianya kenikmatan dalam surga, sampai tidak satu pun orang kafir yang diberikan. Nah, dunia nggak ada nilai di hadapan Allah. Apa bukti dunia nggak punya nilai? Orang kafir yang diberikan banyak di dunia. Orang mukmin secukupnya untuk modalnya ibadah. Tujuannya itu memang. Kalau ada orang mukmin kok rakus, maruk, lu buat apa ditanya? Ente kumpul banyak juga akan ditinggal. Mau diapain memang? Punya rumah 20, yang dipakai berapa? Punya mobil 20 yang dipakai, yang lain taruh ditinggal. Mulut punya yang dipakai juga satu. Nah, orang mukmin itu hanya mengambil sekebutuhannya untuk jalannya ibadah. Karena tujuan dirinya hidup hanya untuk ibadah. Hingga kalau dia kok mengambil sesuatu dari dunia, maka pasti akan dipakai untuk bekalnya hidup, makan, minum, berpakaian, atau bekalnya ibadah, sedekah untuk keluarganya, anak bininya. Itu terjadi pada para nabi. Kenapa sih nabi itu kok fakir? Banyak nabi-nabi yang kaya, cuma Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Yusuf, yang lainnya fakir-fakir. Kenapa? Karena tadi menunjukkan bahwa dunia nggak punya nilai di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan orang yang berakal akan berpaling dari dunia sebagaimana mereka berpaling dari najis. Sampai dikatakan sahabat Nabi, dunia jifatul qadrah. Dunia itu adalah bangkai yang kotor. Ya, mestinya ini enggak begini. Artinya dunia itu sebenarnya enggak mulia karena dirinya, juga enggak hina karena dirinya. Apa air nih? Gelas. Mulia karena dirinya ya enggak, hina karena dirinya juga enggak. Terus gimana? Dia jadi mulia ketika mau dipakai alatnya ibadah, ketika mau dipakai zikrillah, mau dipakai taat kepada Allah, maka dia jadi mulia. Ketika mau dipakai maksiat, ini disebut ini, dunia itu bangkai kotoran yang najis. Ketika itu jadi alatnya maksiat, jadi alatnya ingkar kepada Allah. Jadi kalau dunia belum diapa-apain gimana? Ya mulia ya enggak, hina juga enggak, gitu loh. Ada rumah, ada harta, ada duit, ada emas, ada belian. Ini mulia enggak? Mulia ya enggak, hina juga enggak. Dia akan jadi mulia bagaimana? Kalau kamu ambil, kamu sedekain. Kamu ambil, kamu pakai untuk ibadah. Kamu ambil untuk anak bini. Kamu ambil untuk, nah jadi mulia tuh.
Tapi kalau kamu ambil untuk maksiat, kamu ambil, maka ini jadi barang-barang yang kotoran, terhina, nggak punya ya. Katakan apa? Dunia itu mal'unatun ma fiha illa bidzikrillah. Dunia itu kalau nggak dipakai untuk ibadah kepada Allah, terlaknat semuanya. Kecuali dunia yang dipakai untuk ibadah kepada Allah. Makanya mereka para nabi hanya ngambil sedikit. Para wali-wali hanya ngambil sedikit. Kalaupun mereka itu kaya raya, duitnya nggak terhitung, nggak ada satupun yang tahu bagaimana kehidupan mereka. Sampai dikatakan seorang yang kaya raya di antara sesepuhnya para ajdadnya ahbaib, di antaranya siapa? Seorang wali yang hartanya itu banyak. Tiap hari dia membuat makanan untuk tamunya sampai puluhan, sampai ribuan porsi. Pagi, siang, sore. Untuk jamu tamunya bikin ribuan porsi. Tapi dia makan setelah tamunya makan semua. Yang dimakan apa? Ya sisa tamunya itu. Nanti sore, siang, duitnya banyak. Tapi nggak pernah parlente, nggak pernah ikat pinggangnya yang celep. Maka nggak pernah dipikirin dia, nggak pernah. Karena dia tahu ini semua hanya alatnya untuk ibadah. Terus walam ya'khudhu minha alaihi wassalatu wassalam illa shibha zadil musafiril al-mustajal. Maka Nabi SAW tidak mengambil dunia kecuali seperti kadarnya orang musafir yang mencari bekal. Musafir kalau mencari bekal itu yang ngukur perjalanannya. Saya naik mobil dari sini mau ke Pekalongan, berapa jam nih? 5 jam. Kira-kira bekal yang dibutuhkan 5 jam berapa? Beli snack 2 karung ya. Taruh mobil semua. Sampai Pekalongan masih sisa banyak lah itu. Ya begitu nggak pernah. Gitu loh. Ya beli diukur, ini 5 jam berarti paling butuh sekian. Sudah diambil sedikit. Artinya ketika itu sampai habis gitu loh. Nggak pernah ini kalau sampai kira-kira masih sisa. Wah akhirnya kalau sisa banyak gimana? Warisan rebutan ribut akhirnya. Ribut sana ribut sini, bacok sana. Gara-gara apa? Kebanyakan. Nah, ya udah cukup. Bagi para nabi ini mereka hanya mengambil sekedarnya untuk modalnya ibadah sebagaimana kadarnya bekal para musafir. Walihada, maka keadaan yang seperti ini yang nabi itu hanya mengambil sedikit. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kun fid dunya ka'annaka gharibun wa abiris sabil au abiris sabil. Kata Nabi apa? Jadilah kamu di dunia ini seperti para musafir. Artinya orang-orang yang melakukan perjalanan, ambil sedikit, jangan kebak. Kenapa? Karena butuhnya itu hanya sampai selesainya perjalanan. Kamu punya banyak juga nggak bakal dibawa ke kubur, nggak dibawa. Kenapa nggak dibawa? Gak laku di sono. Gimana? Di sono gak laku. Artinya kayak ginilah, kamu dari sini bawa uang rupiah banyak, kamu kumpul rupiah. Begitu kamu dipindah ke Amerika, laku gak rupiahnya? Ya gak laku. Kok kamu bawa rupiah ke kuburan gitu?
Di sana enggak. Kenapa? Kecuali rupiah itu kamu tuker. Kamu kemana? Ke Amerika. Ya tuker dulu dolar dari sini. Nyampe sana bawanya dolar, gitu loh. Oh mau ke umroh, ya tuker real dulu. Sampai sana bawanya real. Itu baru laku di sana, gitu loh. Nah kalau dikubur bawanya apa? Amal. Jadi tuker dulu sama amal ini, gitu loh. Tuker sana, tuker sana, tuker sana. Pulang bawanya, oh itu bermanfaat nanti di sana. Kalau recehnya kamu bawa, aduh, ribetin aja. Enggak laku di sana. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lau kanatid dunya tuzanu indallahi janahal janaha ba'udatin masagal kafiru minha jur'atama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai dunia ditimbang di sisi Allah dengan seberat sayap nyamuk. Kira-kira berapa kilo sayap nyamuk? Berapa on? Berapa gram? Sayap nyamuk berapa gram? Gak ada nilainya kan? Ini kan andai itu gak terjadi loh. Andai punya nilai sebesar sayap nyamuk saja, andai orang kafir nggak dikasih, kok apalagi beratnya setengah on. Wah ya, andai beratnya seberat sayap nyamuk, orang kafir nggak akan. Andai kemuliaan dunia seberat itu, orang kafir nggak dikasih. Nah kalau sama sayap nyamuk aja kalah beratnya, lah mau nimbangnya pakai apa? Ada timbangannya. Jadi betul-betul nggak ada kemuliaannya sama sekali. Artinya andai dunia diukur dari dirinya sendiri, nggak punya kemuliaan kecuali mau jadi alatnya ibadah. Wa idza nadhara al-akilu fi ahwalil anbiya'i alaihimus salatu wassalam bi'tibari zinatid dunya wa zakharifiha alima ilmal yaqin annaha la qadra laha innallahi subhanahu wa ta'ala. Bila orang yang berakal bisa melihat kondisi para nabi, keadaan susahnya nabi, menerima sakit, menerima yang pahit, dilempar, keluar darahnya, peperangan, pecah giginya, macam-macam. Kalau kamu bisa melihat keadaan ini, maka akan bisa mempertimbangkan kiasan dan kemewahan dunia. Niscaya ia mengetahui secara yakin bahwa dunia tidak ada kadarnya di sisi Allah. Ini kalau mau diukur, mau dipertimbangkan kemewahan dunia dan hiasan dunia, maka ketahuilah bahwa itu semua tidak ada kadarnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Emas yang bergunung-gunung, berlian yang berbodak-bodak, berkarung-karung, tanah hektaran, maka keadaan semua itu tidak punya kemuliaan apapun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'aradu anha biqalbihi bilkulliyati, maka para nabi berpaling secara total darinya. Total itu berarti enggak disisain sedikit pun, gitu loh. Sedikit pun enggak menyisakan kecintaan kepada dunia, sedikit pun enggak Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali itu dididik sama Nabi dari kecil. Dari mulai kecil sudah tinggal sama Nabi, mendapat pendidikan Nabi, diajarin sama Nabi, ya jadinya itu babul ilm.
Apa kata Sayyidina Ali? Saya sudah putus hubungan sama kenikmatan dunia. Tinggal putus hubungan sama kenikmatan dunia. Jadi kalau misalnya, oh ini ada enak nih, oh enggak, buat kamu aja. Saya cari yang enggak enak aja. Jadi yang enak-enak sudah tinggal sama dia. Sudah enggak pernah ngurusin. Kenapa? Yang enak nanti di akhirat. Dunia bukan tempat cari enak. Kalau kita kan enggak, ngaji aja carinya tempat enak. Ya, di situ enak kan? Iya, makanya. Kalau enggak enak enggak di situ kamu. Coba sini berdiri sini, enggak enak, Bif. Jatuh, Bif. Lah iya, makanya. Kalau urusan, makanya Sayyidina Ali ditanya, Sayyidina Ali, kamu kalau puasa senangnya musim panas atau musim dingin? Musim panas ya Allah. Kalau kita kan enggak, yang adem, hujan mulu seharian, silir-silir. Ini bulan puasa paling nikmat ini. Sayyidina Ali enggak, puasa kok musim dingin ya enggak berasa puasa dong. Gimana panas itu baru, aduh deg-degan ya dengarnya aja deg-degan. Betapa hebatnya mental mereka maksudnya. Betul-betul sudah enggak ada keresahan, enggak ada kekhawatiran, enggak pernah takut merasakan susah, enggak pernah. Mau dunia tempat susah kok takut ngerasain. Nah Ali, kamu kalau perang mati gimana? Saya kalau perang mati pengennya bangun lagi, perang lagi, mati lagi, bangun lagi, perang mati lagi. Bayangin itu, udah enggak ada takut ya sama mati. Kalau saya bisa bangun lagi, akan perang lagi saya terus mati lagi, bangun lagi mati. Kalau kita kan nggak, gimana caranya nggak mati gitu kan. Ini banget. Ya Allah. Jadi jauh apa yang tersimpan di mental kita, di hati kita, di sanubari kita dengan mereka itu jauh. Karena perbedaan magom, perbedaan apa kedudukan. Terus in kana dha himmatin aliyatin lil hululi fil faradisil ali wa azimi taladdutil ladzi la yukayyafu bizawal hijabi anhu liru'yatil maulal karim jalla jalaluh bukratan wa asyiyah. Maka para nabi itu secara total meninggalkan segala macam kenikmatan dunia di dalam hatinya. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai himmah yang tinggi, semangat yang tinggi, cita-cita yang tinggi untuk tinggal di surga Firdaus. Kalau ente kan di mana aja mau kan? Saya di emper nggak apa-apa lah ya Allah. Yang penting jangan di neraka ya Allah. Himahnya aja nggak ada, lo gimana bisa kuat begitu? Mereka nggak mau surga yang paling tinggi ya Allah. Mau gimana ente? Tapi bukan surga yang paling tinggi sholatnya. Allah. Mintanya surga yang paling tinggi sholatnya masih nguap gimana? Ya nggak layak kalau sudah minta surga yang paling tinggi, sholat nggak pernah bergerak. Sekali tangan ditempelkan udah biar nyamuk nggak ada. Kamu kan enggak. Sholat masih mikirin nyamuk juga. Kita kan begitu. Mereka enggak begitu, sudah menghadap Allah selesai, sudah kepala nunduk itu biar udah enggak dilirik. Kalau kita kan enggak, nyamuk di kaki aja ribetnya, mau nunduk, gatel enggak nunduk. Kaki satu sholatnya. Ya Allah. Jadi himmahnya kuat, cita-citanya kuat. Kayak beginilah, anak kamu punya cita-cita jadi polisi. No, janganlah, jadi yang lain lah maksudnya. Jadi dokter namanya.
Terus cita-citanya semangat, ya dari kecil kelihatan gitu loh. Tekun, sekolah juga mau jurusan yang kedokteran, maunya yang gaul sama orang kedokteran, sampai berhasil jadi dokter. Kenapa? Ini anak dari kecil cita-citanya kuat untuk jadi dokter, gitu loh maksudnya. Dibarengi dengan amalnya, perbuatannya betul-betul kuat untuk jadi dokter. Nah, kayaknya enggak kan. Dari kecil bisa nyuntik. Kemungkinan dua ini. Jadi dokter atau narkoba gede. Bisa jadi dokter, bisa jadi narkoba. Belum mesti juga. Anak saya mah suka nyuntik dari kecil, hati-hati Pak, diarahkan Pak langsung Pak. Kalau nggak diarahkan Pak. Anak saya suka main-main palu. Hati-hati ini, bisa jadi hakim, bisa jadi tukang bangunan. Diarahkan Pak, jangan begitu, dikira apa. Jadi orang kalau sudah punya himmah yang kuat, nanti mau ngelakuin apa demi cita-citanya gitu loh. Kalau himmah sudah nggak kuat, cita-cita sudah nggak kuat, ya kayak kamu ya Allah. Yang emper nggak apa-apa ya Allah. Yang penting jangan di neraka ya. Ini surga, kamu di luar mau di taman mau ya. Atau di taman udah mau kan repot. Walaupun nggak masuk surga, yang penting di taman nggak apa-apa lah. Mereka nggak mau, mereka maunya di surga yang paling tinggi, itu himmahnya. Maka himmah mereka sangat tinggi untuk bisa sampai ke Firdausil A'la, surga yang paling tinggi, yang sangat agung kenikmatannya, yang nggak dapat diketahui bagaimana nikmatnya. Mala udunun sami'at wala ainun ra'at, yang nggak pernah didengar bagaimana beritanya. Kamu nggak pernah dengar cerita masalah itu, nggak pernah, dan nggak pernah mata kamu lihat. Ada orang cerita saya makan nikmatnya begini, yang kayak nikmat surga, kamu nggak akan pernah dengar gitu. Begitupun kamu nggak akan pernah lihat barang-barang surga yang ada di dunia, itu nggak akan pernah terjadi. Dan yang sangat agung kenikmatannya, yang tidak dapat diketahui bagaimana kenikmatannya dengan terbukanya hijab. Dan yang paling istimewa, bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, yang maha agung, yang maha mulia, di pagi dan sore di dalam surga. Wa syadda izarahu li'ibadati maulahu azza wa jalla syiddal kiram wa sabara hadhihi al-lahdah al-yasira minal umri ala ta'ati rabbih. Maka apa yang jadi pegangan mereka? Ia menyingsingkan pakaiannya untuk beribadah kepada Allah dan sabar dalam umurnya yang sangat singkat ini, yang mana semuanya umurnya hanya dipakai untuk taat kepada Tuhannya. Tujuan utamanya adalah ibadah. Ini resep, ini kuncian. Kata kunci, kata resep atau kata password, apa namanya? Kata sandi ya. Yang kalau kamu punya resep ini, maka kamu akan tercegah dari segala macam kesusahan. Nggak pernah galau, nggak pernah sumpek, nggak pernah bosan hidup, nggak pernah resah dalam kehidupan. Apa resepnya? Resepnya cuma satu. Ketika terjadi segala ini, kembalikan saya, tujuan hidup saya untuk ibadah. Kamu dikasih perusahaannya maju atau bangkrut, disita, orang stres. Tapi kalau kembalikan saya diciptakan untuk ibadah, bukan saya tujuannya untuk punya perusahaan, nggak akan pernah resah, nggak akan pernah kamu
kehilangan ini, kamu kehilangan ini, mendapatkan musibah ini. Ketika kamu kembalikan tujuan saya untuk ibadah, maka sedikit demi sedikit semuanya sirna itu. Kesusahan hilang, keresahan hilang, kebimbangan hilang. Kamu janjian jam sekian harus datang, kalau enggak acaranya batal, semuanya harus disingkirkan, rugi semua. Orang akan mengejar satu proyek untuk demi penghasilan yang banyak. Ketika proyeknya gagal, semua disalahin, lu gara-garanya, ini lu gara-garanya. Tapi kalau kamu punya resep ini, segagal apapun kamu, tujuan saya ibadah. Saya nggak punya tujuan itu semua, nggak ada. Mau itu nggak ada pada saya, mau itu hancur, ada itu ya saya ibadah, nggak ada itu, lah kan selesai. Bukan, kalau nggak ada itu saya nggak mau, lah ini yang ribet nih. Nah, ibadahnya hanya gara-gara ingin mendapatkan sesuatu. Dan sabar dalam umurnya yang sangat singkat ini untuk tetap taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma arbaha safqata hadzal muwaffaq id badala syai'an qalilan yasiran laqimatan lahu liyasaratihi wa khisatihi wa akhadha syai'an katsiran laqimatan lahu likathratihi wa adhimi rif'atihi wa tazadudi ni'amihi kullu lahdatin abadan abidin. Sungguh beruntung usaha orang yang mendapatkan taufik ini, karena ia telah menyerahkan sesuatu yang sedikit, sesuatu yang mudah, dan sesuatu yang tidak berharga karena kemudahan dan kehinaannya, lalu memperoleh sesuatu yang banyak yang tiada nilai karena banyaknya keagungan kualitasnya, dan selalu bertambah kenikmatannya setiap saat sampai selama-lamanya. Ini orang-orang yang pinter. Orang yang pinter itu orang yang nggak pernah tertipu. Nggak pernah tertipu itu maknanya orang yang tahu keadaan yang sebenarnya. Kalau ada orang punya emas satu kepalan, satu genggam, punya emas satu genggam, dituker sama kuningan sekarung namanya. Terus dia seneng, gua untung besar, emas gua segini dituker kuningan, beruntung saya. Itu orang waras apa nggak waras kira-kira? Tertipu tapi bangga, tertipu tapi senang gitu. Lah kamu jangan begitu gitu loh. Kamu harus sehat akalnya. Artinya modal kita ini umur. Modal kita ini diantara yang paling berharga adalah umur, kesehatan. Itu modal. Selagi masih punya umur, masih punya kesehatan, masih punya akal, masih punya kehidupan, itu modal yang utama. Jangan ditukar dengan sesuatu yang tidak berharga. Dianggap itu berharga, padahal sia-sia, nggak membawa keuntungan apa-apa. Maka kalau orang yang pintar, orang yang mendapat taufik dari Allah, pertolongan dari Allah, maka mereka adalah orang-orang yang akan menyerahkan sesuatu yang sedikit, kemudian mendapatkan sesuatu yang banyak dari Allah.
Yang sedikit mana? Ya dunia ini sedikit. Yang kamu ambil untuk ibadah sedikit. Tapi yang akan diberikan Allah nanti selama-lamanya, gak terbatas. Nah orang kadang enggak nuker yang banyak untuk dapat yang kan gak waras maksudnya. Yang banyak ditukar demi yang sedikit kan berarti. Padahal waktunya sebentar, jumlahnya sedikit, tapi rela dia menukar sesuatu yang maka orang yang demikian adalah bukan orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Fa bainama hadzal muwaffiq, maka orang-orang yang mendapatkan taufik fi dzilli atmari, di dalam kehinaannya, wa khafaqani qalbi, dan di dalam debaran hatinya, wasailani dam'eh, cucuran air matanya, wa awile fil ashar, dan tangisannya di waktu sahur, wa tawahhusyi anil khalqi, dan kegelisahannya daripada makhluk. Tarran yandubu ala nafsihi binafsih, yang mengadukan nasib dirinya dengan dirinya, nggak pernah curhat sama orang. Waqad akhraqa kabidahu khaufu fawati ridhal maula alladzi la yumkin minhu khalfuh, dan ketakutan terlepasnya dari keridhaan Allah yang tidak mungkin tergantikan. Di orang-orang yang mendapat taufik ini senantiasa berada dalam kehinaan lusuhnya pakaian, selalu merasa hina dalam kelusuhan pakaian. Sayyidina Hasan radhiyallahu an, cucunya Rasulullah, kalau pakai pakaian perlente, setrika, mewah, orang dia raja dari mana? Seorang mengatakan, ya cucunya Rasulullah, ya sibtur Rasul, kakek kamu itu pembohong. Kata kakek kamu, dunia itu penjara untuk orang-orang Islam, surga untuk orang-orang kafir. Lah lihat, kamu pakaiannya mewah di dunia, saya orang kafir lihat pakaiannya, udah jualnya jual minyak, pakai gerobak dorong, angkat-angkat air masuk. Taat. Kakek kamu ngomong apa dulu? Dunia penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang. Tapi nyatanya kebalik, kamu di surga sekarang ini, saya di neraka ini. Apa kata Sayyidina Hasan? Pakaian yang saya pakai ini di surga nanti nggak ada. Lapel, tahu nggak? Yang kamu lihat mewah ini di sono jadi pel. Kenapa? Di sana pakaian surga indah, emas, berlian, sutra. Ini enggak ada di sono. Pakaian kamu ini pakaian paling mewah nanti di akhirat. Dredeg dia. Yang bener. Kalau di akhirat kayak apa buruknya keadaan saya nanti, coba. Hanya dengan kata-kata Sayyidina Hasan sadar dia masuk Islam langsung. Ternyata Allah mampu menjadikan keistimewaan yang mewah nanti di akhirat, dan mampu menghinakan sehina-hinanya orang kafir. Bahkan orang kafir yang kelihatannya hina di dunia itu mewah sekali dibandingkan nanti di akhirat. Apa menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa menghinakan lusuhnya pakaian mereka, menganggap ini bukan pakaian mewah. Surga nggak ada pakaian ini, pakaian jelek. Debaran hatinya selalu berdebar-debar ketika berkaitan kepada masalah Allah Subhanahu wa taala.
cucuran air mata senantiasa mengucur, menangisi banyak hal. Tangisan di waktu sahur, kegelisahan dari makhluk. Nggak pernah menggantungkan diri kepada makhluk, nggak pernah. Nah, kata Sayyidina Ali apa? Saya biasa mengalami kepahitan, karena saya nggak senang sama yang enak-enak, saya nggak senang. Saya biasa mengalami kepahitan, tapi di antara semua kepahitan yang paling pahit apa? Bergantung kepada makhluk. Itu yang paling pahit. Ada seseorang yang hidupnya gelandangan, tiap malam tidur di kursi, di emper rumahnya orang, di emper-emper toko tidurnya. Cuacanya dingin luar biasa, tapi sudah bertahun-tahun dia begitu biasa. Udah nggak ada masalah kedinginan, nggak ada. Suatu hari lewat orang kaya, ketemu dia, dilihat nih orang kok pakaiannya tipis banget, saya yang tebel aja begini merinding diginian, nih kok orang tipis begini royit di pinggir jalan. Pak tua sini, saya kasih jaket mau kamu? Dilihatin, beneran, bener ini buat kamu ya. Ya udah, saya masuk sebentar. Saya keluar lagi, saya kasih kamu. Ya udah. Orang kaya masuk ke rumahnya, lupa sampai dalam ada bisnis, ada kawannya, ada. Begitu pagi dia keluar, udah mati orang ini. Di sampingnya dia nulis surat. Saya bertahun-tahun hidup dengan cuaca, nggak pernah punya masalah. Tapi setelah saya dengar suara kamu mengasih jaket, hati saya berubah. Mental saya jadi turun, kekuatan saya turun, saya bergantung pada suara kamu. Coba, hilang kemampuannya, hilang. Hingga saya jadi orang kedinginan sambil nunggu kamu sampai saya mati kedinginan. Coba, gara-gara apa? Bergantung, hal yang paling pahit. Kegelisahan dari makhluk, mengadukan nasib dirinya hanya dengan dirinya. Enggak pernah ngadu sama orang, curhat sama orang, enggak ada. Dan ketakutan terlepasnya dirinya dari keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan enggak, takut orang enggak ridho. Ini kalau sampai enggak pusing. Enggak pernah mikirin ini kalau Allah enggak ridho gimana, enggak pernah. Ini kalau sampai Pak Lurah benci saya, ini kalau sampai si Anu benci saya, ini sampai benci saya gimana? Aduh ribet. Ini kita pikirannya. Mereka enggak ada, mereka yang diharapkan takut geser dari keridhaan Allah yang tak mungkin tergantikan. Maka ruhnya sesekali melayang-layang karena ingin keluar dari tubuhnya karena cinta yang sangat kuat dan ketajaman panasnya rindu yang ada pada dirinya. Kemudian menghantamkannya ke sekeliling badan yang seperti menjadi sangkarnya. Jadi ruh itu sering meronta-ronta ingin keluar, pengen jumpa sama tuannya. Tapi karena badan menghalanginya, ya hanya terbentur-bentur dengan badannya. Pengen teriak, karena sangat rindunya kepada tuannya. Ini orang-orang yang di hatinya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi hambanya Allah, untuk terus bisa taat kepada Allah dan bisa jadi hamba-hamba yang sampai cinta kepada Allah. Ini keberuntungan orang mendapat taufiknya Allah. Maka akan berbagai macam sikap yang baik muncul dalam dirinya ketika kita mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir semuanya senantiasa berada dalam taufiknya Allah, lindungannya Allah, pertolongannya Allah, rahmatnya Allah, hingga kita mendapat karunia tambahnya iman, tambahnya kekuatan Islam, tambah kekuatan ibadah, tambahnya kekuatan taat. Khususnya di bulan-bulan ini kita mengharap diri kita mendapat keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan kita dipanjangkan umurnya
sampai bisa taat yang baik dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrafna la dhaishrafna fatub alaina taubah taghsil kulli haubah wastur lana aurati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah أو جيرات أو صحبة المسلمين أجمع. آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي wa alihi wa sahbihi dada ta'si suhbi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.